rumah, dimanapun Anda berada, khususnya jemaat GPSD Immanuel dari Blok Singkung. Bertemu lagi dengan kami para pelayan GPSD Blok Singkung untuk mengadakan ibadah hari Minggu hari ini ya. Kiranya semua Bapak Ibu diberkati dan diberikan sukacita selalu walaupun berada di rumah. Beberapa minggu ini kita telah melewati hari Paskah. Seperti cerita dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus telah melakukan karya terbesar dalam hidup kita. Dan beberapa hari setelah kematiannya itu, dia mengadakan pertemuan di bukit. Dan dia akan memberikan satu perintah kepada kita supaya kita dapat memberitakan Injil ke seluruh dunia dan mengabarkan sukacita karena karya keselamatan telah terjadi. Bapak Ibu Saudara, walaupun Anda di rumah sendiri ataupun bersama-sama, ikutilah ibadah ini supaya menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Walaupun Bapak Ibu sendiri atau bersama-sama, lakukanlah secara pribadi ibadah ini bersama-sama dengan kami. Haleluya. Mari jemaat, kita akan mulai ibadah ini. Kita akan menyanyikan sebuah lagu untuk penyembahan bagi Tuhan kita, yaitu Dia Segalanya Bagiku. Haleluya Yesus. Kau segalanya bagiku. Ya Yesus, selamat bagiku. Ya Yesus, selamat bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia, pujianku tak dapat ku balas kasih yang akan ku jadi anaknya. Ya akan ku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia, sembahku hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian.
Juru selamat dan penebus kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah hari ini, hari Minggu ya Tuhan. Kami boleh beribadah secara online ya Tuhan. Ini semuanya karena kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, dalam ibadah ini Tuhan kami menyerahkan segala kehidupan kami Tuhan. Terima segala penyembahan kami Tuhan, dari awal ibadah, pertengahan sampai berakhirnya ibadah ini Tuhan. Kami tahu Tuhan dalam hal ini Tuhan ada beberapa oknum Tuhan yang tidak senang dalam kami beribadah ya Tuhan. Suara-suara dalam hati kami, berkabung dalam pikiran kami. Kami boleh serahkan dalam tangan Tuhan Yesus, kami sebutkan dalam nama Tuhan Yesus, kami tergi, kami usir, supaya kami boleh beribadah dalam tenang Tuhan Yesus. Segala roh yang sungkan, yang malu Tuhan beribadah kami singkirkan ya Tuhan. Kami boleh mengadakan hubungan intim dengan Engkau ya Tuhan pada hari ini Tuhan, supaya kami lebih dekat lagi di masa-masa yang sekarang ini Tuhan kepada-Mu ya Tuhan. Yesus, demikian doa sebenarnya kami Tuhan Yesus. Kiranya kami yang percaya semua berkatakan amin. Haleluya, haleluya. Mazmur 150 maaf, ayat 6, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita bawakan puji-pujian buat Tuhan kita. Sungai-sungai citamu. Haleluya. Aku
dengan kita. Tuhan yang bisa menjadi kekasih jiwa kita, yang selalu ada buat kita di setiap saat dan ketika. Mari jemaat kita nyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Saudara, tiba saatnya kita akan mengenal firman Tuhan. Ada beberapa nats Alkitab yang akan saya berikan kepada saudara. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yohanes 7 ayat 37. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
Matius 5 ayat 6. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yohanes 6 ayat 35. Saudara, untuk menyambut firman Tuhan, baiklah kita menyanyikan sebuah lagu El Shaddai, El Shaddai. Haleluya Yesus. Terima kasih. Allah menjagaku.
yang berkata, Yesus terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Yesus terlebih besar di syukur kami naikkan kepadamu, di mana di minggu yang terakhir, di bulan yang keempat, kami pelayan-pelayan berada di rumah-Mu yang kudus. Walaupun jemaat berada di rumah mereka masing-masing, tetapi kami ada di tempat ini. Kami datang bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian untuk Tuhan. Kami tahu dan percaya di atas puji-pujian Engkau hadir. Tuhan, kami yang ada di gereja-Mu yang kudus, jemaat-jemaat anak-anak-Mu yang berada di rumah masing-masing, Tuhan jamahlah mereka, berkatilah mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak melihat situasi dan keadaan, tetapi kami melihat Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, menjaga dan melindungi kami di setiap saat dan ketika. Bukan karena kebetulan kami ada, kami bergerak, kami bernafas, kami hidup, tetapi ini adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami makan bersama dengan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, siapakah kami ini? Kami manusia berdosa di hadapan Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami makan bersama dengan Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Tuhan, hati-hati kami yang kotor Engkau bersihkan dengan darah Yesus yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga hamba yang menyampaikan firman Allah. Hamba-Mu adalah manusia biasa, tetapi mari Tuhan kuduskan dan urapi,
supaya kata-kata kami Tuhan benar-benar ada urapan kuasa daripada-Mu. Ada satu oknum yang tidak senang kami makan bersama dengan Tuhan, yaitu kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami hancurkan dengan kuasa darah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan dengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom para pemirsa yang ada di rumah, serta pelayan-pelayan Tuhan yang ada bersama-sama dengan saya. Apa kabar? Sungguh luar biasa, karena sampai detik ini saya dan saudara ada, hidup dan bergerak semua karena anugerah Tuhan. Walaupun saya dan saudara terpisah di dalam beribadah, tetapi Tuhan Yesus Kristus tidak pernah terpisah dengan saya dan saudara. Setiap saat dan ketika Dia selalu bersama saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Firman katakan, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di situ Dia ada di tengah-tengah mereka. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27. Kita baca bersama-sama. Teman-teman pelayan yang ada di gereja bersama saudara-saudara seiman atau jemaat Immanuel Blok Singkuk yang berada di rumah masing-masing, kita akan membacakan firman Tuhan. Kita memperkatakan ayat ini atau perkataan Tuhan. Topik di dalam pembacaan Injil Matius 8 ayat 23 sampai 27. Angin ribut diredahkan. Ayat 23. Lalu Yesus naik dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Puji Tuhan. Terima kasih, silahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam ayatnya yang ke-23 tadi mengatakan, lalu Yesus naik dalam perahu dan murid-muridnya turut bersama dengan Yesus di dalam perahu. Murid-murid ini setiap hari bersama dengan Yesus, duduk bersama dengan Yesus, makan bersama dengan Yesus. Di saat mereka dalam perahu mengadakan satu perjalanan, tentu saudara, Yesus adalah mewujudkan sebagai manusia biasa bersama-sama dengan murid-murid. Di dalam ayat yang ke-24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang,
tapi Yesus tertidur. Perjalanan murid-murid ini, mereka tidak mengandalkan Yesus. Yesus bersama-sama dengan mereka, tetapi Yesus tertidur. Di dalam ayat yang ke-25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Mereka selalu bersama-sama dengan Yesus, tetapi murid-murid ini tidak mempunyai iman. Ada ketakutan di saat mereka melihat gelombang yang luar biasa. Sehingga saudara, di saat ada badai yang besar, mereka ingat, oh, ada Yesus bersama-sama dengan kita. Karena mereka takut binasa. Di dalam ayat yang ke-26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, Yesus adalah maha kuasa di atas segala kuasa. Di saat Yesus bertindak bangun, apa yang Yesus lakukan? Dia tidak memakai alat-alat canggih yang seperti sekarang ini. Tetapi Alkitab katakan, lalu dia bangun, lalu dia menghardik angin dan danau itu, sehingga tenanglah perjalanan mereka. Saudara, seperti kata Bapak Yusak waktu dia menyampaikan firman Tuhan, kalau melihat sekarang di YouTube, menghardik ini jadi ramai. Saudara, hamba Tuhan senior, hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, menginjil di mana-mana, ada pelayanan sekian ribu jemaat, menginjil di luar negeri dan di dalam negeri, tetapi menghardik ini dipersoalkan. Ada seorang hamba Tuhan banyak mendoakan orang sakit, lalu hamba Tuhan ini memakai ayat ini. Apa yang saya dan saudara alami di negara kita Indonesia ini, tetapi bukan hanya negara Indonesia, tetapi hampir semua negara mengalami wabah yang sementara berjalan sekarang. Lalu hamba Tuhan ini mempraktekkan, menghardik apa yang dirasakan oleh negara kita Indonesia. Tetapi saudara, menjadi pembicaraan dari hamba-hamba Tuhan. Semalam saudara, saya mendengar, saya melihat YouTube, saya menangis. Berarti benar Tuhan, di dalam firman Allah katakan, bintang-bintang akan gugur. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan luar biasa akan gugur nanti, karena tidak ada kerendahan hati. Saudara, rambut putih menghakimi satu dengan yang lain. Saudara, waktu Yesus melakukan ini, dia tidak mengakui dia bahwa dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia berkuasa di atas segala kuasa. Tetapi dia hanya datang. Dia hanya, hai angin turun, hai angin redalah, hai gelombang redalah. Bayangkan saudara, Alkitab katakan, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dalam keadaan gelombang yang besar, angin yang luar biasa, dia hanya katakan, hai angin, berhentilah, karena dia berkuasa di atas segala kuasa. Sebelum Yesus disalibkan, dia sudah memesan kepada murid-muridnya, pergilah kamu ke seluruh dunia, ke seluruh bumi, beritakanlah Injil. Barang siapa yang percaya dan bertobat, dia akan diselamatkan. Dan firman Allah menjamin, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia memberikan kuasa.
Saudara, dipersoalkan karismatik ini, dibicarakan saudara, karismatik ini. Pendeta-pendeta palsu, pendeta-pendeta bohong, luar biasa. Saudara, akhir zaman saling memfitnah satu dengan yang lain. Padahal firman Allah katakan hanya Tuhan Yesus yang menjadi hakim. Kesalahan apapun si pendeta itu, kita berdoa buat mereka. Apa yang menjadi kesalahan saya, jemaat doakan saya jangan menghakimi. Tetapi di akhir zaman Tuhan tunjukkan bahwa satu sama yang lain menunjukkan keakuhan saya luar biasa. Tetapi Yesus dengan penuh kerendahan hati, dia menghardik angin dan badai sehingga tenanglah. Di dalam ayat 27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus, makan bersama-sama, duduk bersama-sama, satu perahu, tetapi mereka belum tahu siapa Yesus ini. Saya dan saudara dipilih oleh Tuhan. Kita tidak langsung melihat dia, hanya kita membaca firman Tuhan, kita percaya bahwa Yesus ada. Dia sebagai juru selamat. Dengan pengorbanannya di kayu salib 2000 tahun yang lalu, saya menjadi miliknya, saya menjadi anak-anaknya, yaitu ahli waris kerajaan surga. Saudara, berbicara angin, tentunya saudara tahu angin, badai, gelombang yang luar biasa. Di dalam setiap kehidupan kita tentunya ada masalah. Di dalam rumah tangga kita masing-masing tentunya ada masalah. Mari kita bangunkan Yesus yang sudah diinabobokkan iblis dalam keluarga kita, sudah diinabobokkan iblis dalam kehidupan kita. Ada roh pemberontakan di dalam kehidupan kita karena iblis yang mempengaruhi saya dan saudara. Tetapi mari kita bangunkan lewat puji-pujian, lewat penyembahan kita kepada Dia, lewat kita membacakan firman Tuhan, maka kita bangkit kembali. Nama Tuhan dipermuliakan. Karena di dalam Mazmur Fatsana yang ke-22 ayatnya yang keempat berkata, padahal Engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saya dan saudara adalah Israel rohani. Di saat kita memuji Tuhan, di saat kita menyembah Tuhan, kita merasakan kehadiran Tuhan. Awal ibadah kita pada saat ini, sementara dalam penyembahan, saudara, saya melihat ada malaikat-malaikat sedang menari bersama-sama saya dan saudara. Saya katakan puji Tuhan bahwa hari ini kami berada di rumah-Mu yang kudus. Saudara, setiap hari Minggu di tempat ini sebelumnya dilarang oleh pemerintah, dibatasi oleh pemerintah. Kita berkumpul bersama-sama di tempat ini bersorak-sorai mengagungkan Dia. Sungguh senang hati Tuhan. Sore hari ini Tuhan Yesus senang kita berada di tempat ini. Kita bersorak-sorai walaupun terbatas, saudara. Karena di depan saudara ada yang mengontrol kita. Tetapi saya kira di saat kita menyenangkan hati Tuhan, di saat kita menyembah Tuhan, Dia bersorak-sorai melihat saya dan saudara. Dia bersuka cita melihat saya dan saudara. Olehnya, walaupun saya dan saudara berada di rumah, jangan lupa pujian dan penyembahan. Kami sebagai ibu-ibu, terkadang saudara sibuk dengan memasak. Saudara sekarang sudah canggih, di HP kita masing-masing ada lagu rohani. Kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sampai pada detik ini Tuhan, kami menjalankan aktivitas.
Sampai pada detik ini Tuhan, kami berada dalam keadaan tubuh yang sehat. Kapan Tuhan kami berkumpul kembali di rumah-Mu yang kudus? Semua itu adalah urusan Tuhan. Tetapi bagian saya dan saudara sekarang, ambil kesempatan untuk memuji dan menyembah Dia. Serahkan kehidupan kita kepada Tuhan dan serahkan negara kita kepada Tuhan. Luar biasa bahwa kalau saya dan saudara dijamah oleh Tuhan, kita tidak lupa berdoa kepada Dia. Seperti pada saat ini saya dan saudara ada di tempat ini. Tinggalkan kesibukan kita, datang bersama-sama. Saudara, saya sebagai gembala, saya bersyukur dari anak-anak menopang, menggerakkan saudara agar supaya di dalam setiap hari Minggu tidak kosong gereja ini. Di dalam setiap hari Minggu, entah jemaat menonton atau tidak, itu urusan Tuhan. Di dalam setiap hari Minggu kita mengadakan ibadah supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Karena di dalam firman Allah, jangan kita lalaikan ibadah. Di dalam Keluaran, kalau tidak salah, Keluaran pasal 25, saya akan baca. Keluaran 23 ayatnya yang ke-25, terbalik. Bunyinya begini, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara, kapan virus ini berjalan, kita tetap ada hubungan dengan Tuhan. Jangan putus hubungan dengan Tuhan. Saudara, dimanapun saya pergi dan berada, tetap ada hubungan dengan Tuhan. Menyembah kepada Dia. Saudara, di saat kita menyembah kepada Dia, kita boleh merasakan urapan Tuhan. Kita boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena ada janji dalam firman Tuhan, Dia akan menjauhkan apa? Penyakit di tengah-tengahmu, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Sekarang saudara, penyakit berbagai macam. Penyakit kantong, penyakit jasmani. Tetapi kita berdoa kepada Tuhan. Burung di udara yang tidak pernah menabur, Tuhan memelihara. Apalagi saya dan saudara selalu berharap kepada Tuhan. Apapun yang kita minta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan kabulkan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pada sore hari ini, mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu yang berkata, Bapa, terima kasih. Setia yang ku alami
puji dan hormat kami kembalikan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, di minggu yang terakhir, di bulan yang keempat ini, Tuhan masih mengizinkan kami bersekutu bersama-sama. Walaupun kami terpisah dengan jemaat, kami bersama-sama pelayan-pelayan yang ada di tempat ini. Tuhan, kami sudah mengerjakan pekerjaan-Mu. Kami terlalu yakin setiap jerih payah kami tidak sia-sia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pemain musik WL dan singers diberkati oleh Tuhan. Keluarga-keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau lihat apa yang terjadi di beberapa negara, termasuk negara kami Indonesia. Tuhan, kami umat manusia di bawah kolong langit ini berseru kepada Tuhan agar supaya virus corona ini akan berlalu. Tetapi semuanya kami hanya kembalikan kepada Tuhan. Semua adalah kehendak Tuhan. Kami berdoa buat agama sepupu kami yang sementara menjalankan puasa. Walaupun mereka terbatas tidak seperti tahun-tahun kemarin, tapi marilah Tuhan memberkati mereka. Saudara-saudara kami yang berada di rumah mereka masing-masing, mari Tuhan memberkati mereka, karena kami tahu dan percaya Tuhan di dalam kami beribadah ada janji dalam kebenaran firman-Mu. Roti, makanan, air, minuman diberkati oleh Tuhan, serta penyakit dilalukan oleh Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau berdoa, Tuhan mengingatkan kami di saat kami diterpa dengan badai, gelombang di dalam rumah tangga kami. Kami bukan mengandalkan kekuatan kami, tetapi kami mencari Tuhan. Kami mencari hadirat-Mu Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Kami membaca firman Tuhan. Kami bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Di situ kami boleh mendapatkan jawaban-jawaban daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Ibadah kami pada siang hari ini sudah berakhir. Tuhan sudah pimpin dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Tibalah saatnya kami akan menerima berkat daripada-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan keluargamu, memberkati pekerjaanmu, usahamu, dan studimu. Diberkatilah engkau siang dan malam. Biarlah persekutuan Roh Kudus selalu mengalir, memenuhi kita mulai sampai hari Maranatha. Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kami orang-orang kudus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Bapa, terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pengumuman untuk ibadah selanjutnya hari Minggu, di minggu pertama bulan yang kelima ada perjamuan kudus, dan WL akan dipimpin oleh Nona Rince, dan firman Tuhan nanti Bapak Yusak, nanti saya yang menjalankan perjamuan. Terima kasih, Tuhan berkati.